Halo Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi pandangan seputar pertanyaan yang juga cukup sering diajukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Apakah penguasaan bahasa Inggris penting bagi seorang programmer? Yuk, simak sesinya. Salah satu pertanyaan yang juga cukup sering diajukan oleh para pelajar dan mahasiswa yang sedang menjalani studi terkait bidang ilmu komputer dan teknik informatika adalah, apakah penguasaan bahasa Inggris penting bagi seorang programmer? Dan jawaban singkat dari saya adalah, ya, penting banget. Oleh karenanya saya pikir perlu untuk dibuatkan satu sesi khusus yang membahas topik ini. Sesi pembahasan kali ini akan saya bagi dalam dua bagian besar. Pada bagian pertama, saya akan jelaskan mengapa penguasaan bahasa Inggris penting bagi seorang programmer. Lalu pada bagian kedua, saya akan bagikan tips sederhana yang harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris. Kita coba bahas bagian pertama terlebih dahulu. Mengapa penguasaan bahasa Inggris penting bagi seorang programmer? Kita akan awali dengan alasan pertama. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau sering kali dikenal dengan istilah high-level programming languages, umumnya memiliki sintaks yang mendekati bahasa manusia. Dan bahasa yang menjadi acuan tentu saja bahasa Inggris. Oleh karenanya, penguasaan terhadap bahasa Inggris akan sangat membantu teman-teman dalam memahami setiap sintaks dari bahasa pemrograman yang sedang teman-teman pelajari. Oh ya, bagi teman-teman yang masih asing dengan apa itu high-level programming languages, ini merupakan bahasa pemrograman yang umum kita temui, seperti Python, Java, JavaScript, PHP, Golang, Ruby, dan banyak lagi. Nah, selain high-level programming languages, ada juga low-level programming languages, dengan sintaks yang lebih menyerupai instruksi mesin, seperti ditemui pada assembly language atau bahasa assembly. Di sini, kalian tidak perlu khawatir dengan low-level programming languages, karena sebagian besar proyek pengembangan software akan menggunakan high-level programming languages yang secara sintaks banyak mengadopsi dari bahasa Inggris, seperti if, else, for, print, while, dan seterusnya. Kita akan lanjut ke alasan kedua. Sewaktu kita melakukan programming, salah satu hal yang paling sering kita hadapi adalah pesan error. Dan ini merupakan hal yang wajar. Bahkan seorang senior software developer pun masih berhadapan dengan pesan error. Kalau teman-teman perhatikan, bahasa pengantar apakah yang digunakan pada pesan error? Tentu saja bahasa Inggris. Sebagai seorang dosen, tidak jarang saya menemui mahasiswa yang panik sewaktu berhadapan dengan pesan error. Kebanyakan dari mahasiswa berdalih bahwa mereka pusing dan bingung dengan pesan error yang mereka hadapi. Tetapi sebenarnya, kalau saya cermati, permasalahannya bukan pada pesan error yang sulit untuk dipahami, melainkan lebih pada keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. Berikut adalah contoh kasus yang cukup sering saya temui sewaktu mengajar di kelas. Di sini terdapat suatu Python script sederhana yang terdiri dari dua baris, di mana pada baris pertama terdapat sebuah variabel A yang diberi nilai 7. Lalu pada baris kedua, terdapat pemanggilan fungsi print yang akan mencetak nilai dari variabel B. Dan sewaktu skrip ini kita jalankan, maka akan muncul pesan error semacam ini. Name error. Name B is not defined. Nah, kalau kita amati, pesan error ini terbilang sederhana. Ketika seseorang sudah mulai kebingungan dan panik dengan pesan error semacam ini, kemungkinan besar permasalahan utama ada pada penguasaan bahasa Inggris. Karena dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik, kita bisa menangkap maksud dari pesan error ini, yaitu terdapat kesalahan penamaan, di mana nama variabel B tidak terdefinisikan, atau untuk konteks ini berarti nama variabel B belum didefinisikan. Dan sewaktu kita meninjau kembali skrip yang kita tuliskan, memang nampak di sini bahwa kita mencoba mencetak nilai variabel B, padahal kita belum pernah mendefinisikan nilai pada variabel B. Lalu untuk pesan error yang lebih kompleks, biasanya seorang programmer akan mencari tahu lebih lanjut dengan memanfaatkan search engine seperti Google atau
DuckDuckGo. Dan sebagian besar hasil pencarian umumnya akan diarahkan ke Stack Overflow, yang notabene merupakan forum diskusi utama bagi para software developer di berbagai belahan dunia. Lalu bahasa pengantar apa yang digunakan untuk berdiskusi di Stack Overflow? Tentu saja bahasa Inggris. Oleh karenanya, tanpa penguasaan bahasa Inggris yang memadai, kita tidak akan sanggup berhadapan dengan pesan error. Padahal, pesan error akan menjadi makanan sehari-hari ketika seseorang belajar ataupun bekerja dengan programming. Selanjutnya kita akan cermati alasan ketiga, mengapa penguasaan bahasa Inggris penting bagi seorang programmer. Sewaktu kita mempelajari teknologi baru, semisal API ataupun layanan cloud computing yang baru dirilis, sumber belajar utama kita bisa dipastikan adalah documentation. Dan bahasa pengantar apa yang umumnya digunakan dalam documentation? Tentu saja bahasa Inggris. Pada beberapa proyek besar, memang terdapat upaya untuk melakukan proses alih bahasa atau penerjemahan ke berbagai bahasa lain, termasuk salah satunya adalah bahasa Indonesia. Hanya saja jumlahnya sangat minim sekali. Selain itu, upaya penerjemahan yang berlebihan, di mana sejumlah istilah teknis dalam tanda kutip dipaksa untuk dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ini tidak jarang malah berujung pada kebingungan. Sebagai contoh, menerjemahkan istilah download dan upload menjadi unduh dan unggah, menurut saya upaya semacam ini terbilang tidak efektif. Karena penggunaan istilah unduh dan unggah tidak secara otomatis bisa menjelaskan makna dari istilah download dan upload. Ini hanya menghadirkan istilah baru tanpa menjelaskan makna dari suatu terminologi teknis. Demikian juga kasusnya dengan penggunaan istilah daring dan luring untuk menggantikan istilah online dan offline. Oleh karenanya, kalau teman-teman perhatikan, pada setiap video pembelajaran yang ditawarkan di channel Indonesia Belajar, walau secara umum materi disajikan dalam bahasa Indonesia, tetapi bukan berarti membahasa Indonesiakan semua terminologi teknis. Karena yang kami upayakan di sini adalah pemahaman teman-teman terhadap materi pembelajaran serta mencoba memperkenalkan beberapa terminologi teknis terkait materi yang sedang dipelajari. Sehingga, sewaktu teman-teman menghadapi pesan error ataupun melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan memanfaatkan documentation, teman-teman sudah memiliki familiarity terhadap terminologi teknis yang digunakan. Alasan keempat yang mau saya bahas terkait proses rekrutmen. Sekarang ini makin banyak perusahaan teknologi atau tech companies di Indonesia yang memanfaatkan layanan semacam Codility dan HackerRank sebagai sarana untuk melakukan screening atau pengujian kompetensi teknis dari kandidat programmer yang akan mereka rekrut. Kasus-kasus yang disediakan oleh platform coding test seperti Codility dan HackerRank tentu saja disajikan dalam bahasa Inggris. Artinya, tanpa penguasaan bahasa Inggris yang memadai, maka seseorang akan mengalami kesulitan sewaktu menjalani proses rekrutmen. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan model soal-soal pemrograman dari HackerRank di channel Indonesia Belajar, kami juga menawarkan satu playlist khusus berisi pembahasan beberapa soal pemrograman yang bersumber dari HackerRank. Link akan saya sertakan pada deskripsi video dan juga pada akhir video ini. Sampai di titik ini, beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa Inggris bagi programmer itu penting, tetapi cukup sebatas pada kemampuan berbahasa Inggris secara pasif saja, seperti membaca ataupun mendengarkan, dan tidak mesti kemampuan berbahasa Inggris secara aktif seperti menulis ataupun berbicara. Untuk sebagian perusahaan mungkin ini benar. Tetapi kalau kita melihat tech startup yang ada di Indonesia sekarang ini, tidak jarang dari perusahaan-perusahaan teknologi tersebut yang juga mempekerjakan programmers dari luar negeri. Kebanyakan memang dari India dan beberapa negara di Asia Tenggara. Artinya, sewaktu teman-teman bekerja, teman-teman tentunya diharapkan untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja yang notabene tidak selalu bisa berbahasa Indonesia. Oleh karenanya, kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan halaman karir pada website dari sebagian besar tech startup umumnya dituliskan dalam bahasa Inggris.
Bahkan tidak jarang, proses interview pun dilangsungkan dalam bahasa Inggris. Ini memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang kandidat dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Harapannya, setelah mereka bergabung, mereka dapat berkolaborasi dengan baik dalam tim yang kemungkinan besar juga terdiri dari beberapa programmer asing. Nah, di sini sebagian dari teman-teman mungkin ada juga yang mulai bertanya-tanya, mengapa tech startup ini mesti merekrut programmers asing? Mengapa tidak mempekerjakan programmers lokal saja? Tahukah teman-teman, bahwa di Indonesia sekarang ini, kita sedang mengalami kondisi yang seringkali dikenal dengan istilah krisis talenta digital. Jumlah sarjana berlatar belakang pendidikan ilmu komputer dan teknik informatika memang banyak. Tetapi tidak banyak yang tertarik untuk terjun dan berkarya di bidang teknologi. Selain itu, kompetensi dimiliki oleh teman-teman fresh graduate juga terkadang tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan di industri. Oleh karenanya, saya selalu mengingatkan teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk berfokus pada pengembangan kompetensi diri, dan tidak sekadar lulus ataupun mengejar nilai akademik semata. Oh ya, saya juga pernah berbagi tips untuk belajar programming pada sesi catatan seorang dosen sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik, link akan saya sertakan pada deskripsi video dan juga pada akhir dari video ini. Oke, kita coba kembali ke topik bahasan terkait penguasaan bahasa Inggris. Kalau kita mengacu pada kurikulum pendidikan nasional, mestinya pembelajaran bahasa Inggris sudah diperkenalkan sejak kita masih duduk di bangku sekolah. Sebagai contoh, untuk generasi saya, mata pelajaran bahasa Inggris sudah disampaikan saat saya masih duduk di bangku SMP. Dan untuk angkatan teman-teman, bisa jadi sudah diperkenalkan sejak bangku sekolah dasar. Terlebih lagi untuk teman-teman mahasiswa. Tentunya saat duduk di bangku kuliah, kalian pun kembali dipertemukan dengan beberapa mata kuliah bahasa Inggris. Artinya, kita sudah mempelajari bahasa Inggris untuk jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan bisa dikatakan, kita sudah jauh lebih dulu dan lebih lama mempelajari bahasa Inggris ketimbang bahasa pemrograman. Kalau memang proses belajar kita berorientasi pada pengembangan kompetensi dan tidak sekadar untuk lulus ataupun mengejar nilai akademik semata, mestinya sekarang ini penguasaan bahasa Inggris kita terbilang cukup baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan penguasaan berbahasa Inggris, pada bagian kedua dari sesi ini, saya akan bagikan beberapa tips sederhana yang harapannya bisa bermanfaat. Oh ya, tips yang akan saya sampaikan di sini berfokus pada upaya untuk memperkaya vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Rekomendasi pertama yang bisa saya sampaikan adalah nonton movies atau TV series dengan subtitle dalam bahasa Inggris. Ini merupakan upaya untuk memperkaya kosakata yang menurut saya menyenangkan. Selain itu, kita juga bisa mengasah kemampuan listening atau mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Rekomendasi kedua dari saya adalah bermain game dengan genre RPG dan visual novel. Kedua genre tersebut syarat dengan percakapan antar tokoh dalam game. Artinya, secara tidak langsung ketika kita memainkan game tersebut, kita akan didorong untuk memahami setiap percakapan yang berlangsung. Dan ketika kita menemui kosakata yang masih asing, kita juga akan terpacu untuk mencari tahu dengan memanfaatkan layanan translasi online seperti Google Translate. Menurut saya ini juga merupakan upaya belajar yang menyenangkan. Nah, dua rekomendasi pertama yang saya sampaikan sebelumnya lebih ditujukan untuk memperkaya kosakata dalam bahasa Inggris secara umum. Untuk kosakata yang lebih spesifik terkait bidang teknologi, saya sangat merekomendasikan untuk setiap hari membaca berita-berita teknologi yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Ada dua sumber berita utama yang secara rutin saya kunjungi, yaitu section teknologi untuk The Guardian dan BBC. Bagi teman-teman yang tertarik, link akan saya sertakan pada deskripsi video. Ketika ini dijadikan kebiasaan, maka selain peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, kita juga akan mendapatkan update terbaru seputar bidang teknologi. Penambahan kosakata terkait bidang teknologi juga bisa teman-teman upayakan dengan mendengarkan beberapa sesi podcast terkait teknologi.
tentunya yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Bagi saya yang memang tertarik dengan dunia Linux dan juga bidang data, beberapa podcast yang saya ikuti adalah Destination Linux, This Week in Linux, DataFrame, dan juga Data Skeptic. Bagi teman-teman yang tertarik, link juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Ketika ini dijadikan kebiasaan, maka selain peningkatan kemampuan listening atau mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, kita juga akan mendapatkan update terbaru seputar bidang teknologi. Nah, itu tadi sejumlah alasan dan juga rekomendasi terkait pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi seorang programmer. Harapannya teman-teman jadi semakin semangat dalam memperlengkapi diri dengan kemampuan berbahasa Inggris. Bagi teman-teman yang memiliki rekomendasi lain, teman-teman juga bisa membagikannya pada kolom komentar video. Sebagian dari teman-teman mungkin saja memiliki pandangan yang berbeda terkait pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi seorang programmer. Sebagai bahan diskusi, teman-teman juga bisa sampaikan pandangan teman-teman pada kolom komentar video. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Ini akan berfungsi sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang